Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamal Quran al-khair. Inna anzalna Alhamdulillahilladzi alamal Quran khalaqal insanu alamul bayan al-khair. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahu bil wahyi wa anzala alaihi khairuhu wal kutubi sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khair idza ahabanakum ayyuhadisa rabbuhu fal yaqruhul Qur'an wa ala ahlihil qura wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, yang kami hormati Bapak Kamti Mubarok STMM selaku pembina UKM Kamus, yang kami hormati Ustazah Syifa Nurfadilah selaku pemateri seminar pada siang hari ini, dan Ketua Pelaksana Semantik 2023, serta yang kami banggakan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan acara webinar semantik dengan tema kesetaraan gender untuk wanita Islami dalam generasi Z. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat, teladan umat Islam, dan telah membimbing kita dari jalan yang suram menuju terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara, yakni yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan oleh Ketua Pelaksana, yang keempat penyerahan acara kepada moderator, yang kelima penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab materi dengan peserta, dilanjutkan dengan dokumentasi, dan 8 yaitu penutup seminar. Untuk yang ke-9 pengumuman peserta lomba tafsir Quran, yang ke-10 penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga acara pada siang hari ini dapat berlangsung secara khidmat dan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Silvi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Dina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jauhari STM.Kom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Yang terhormat Bapak Kamdi Mubarak STM selaku Pembina Keluarga Muslim Fakultas Teknik. Yang terhormat Ustazah Syifa Nurfadilah selaku materi pada acara hari ini. Yang terhormat Dwi Fani Hermanto selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kamus FT. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia, peserta seminar, dan tamu undangan pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan kita pada acara sematik kali ini. Sematik ini bertemakan kesetaraan gender untuk wanita Islami dalam generasi Z yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 via Zoom yang diikuti oleh peserta dan para panitia. Tujuan dari acara sematik ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai akhwat dalam hal kesetaraan gender agar kita terlindungi dan dapat menjadi generasi emas pewaris peradaban selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang menyempatkan hadir pada hari ini dan juga kepada panitia yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada acara yang kami selenggarakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Mohon maaf karena akan ada kendala untuk menunggu dulu ustazahnya datang. Nah, sambil menunggu ustazahnya datang, saya akan mengumumkan lomba tartil Quran. Siapa ya kira-kira yang menang lomba tartil Quran 2023? Untuk juara yang ketiga, siapa ya kira-kira? Nah, untuk juara yang ketiga yaitu Fadila Zahra. Selamat untuk Fadila Zahra. Boleh tepuk tangannya untuk peserta lomba tartil Quran yang telah menang. Untuk lomba kedua siapa ya kira-kira? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Selamat kepada Wilda Nurmei Sarina telah memenangkan lomba tartil Quran yang kedua. Nah, yang ditunggu-tunggu ini, yang juara pertama itu dimenangkan oleh Jasmine Isnara Mesfari. Selamat ya kepada pemenang yang sudah memenangkan lomba tartil Quran. Mungkin untuk pemenang dari lomba tartil Quran yang juara 3 bisa menyampaikan kesan pesannya. Kepada Fadila Zahra untuk open dan menyampaikan kesan pesannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Kak? Mohon maaf, suaranya apakah terdengar, Kak?
Nah, karena mic-nya ada kendala, untuk juara 2-nya silakan menyampaikan kesan dan pesan. Terdengar. Untuk Wilda Nurmei Sahrina, silakan untuk on mic untuk menyampaikan kesan dan pesan. Nah, karena yang juara 2 nggak ada, untuk yang juara 1, silahkan menyampaikan kesan dan pesannya. Kepada saudari Jasmine Isna Rameswari, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Jasmine Isna Prameswari dari UIN 1 Tulungagung. Tidak ada pesan-kesan yang ingin saya ucapkan, hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Jasmine Isna Rameswari. Kak, izin masuk. Saya atas Silakan. nama Wilda Nurmei Sahrina. Tadi soalnya sinyalnya jelek, Kak, maaf. Nggak tahu kalau misalnya saya jadi pemenang gitu. Nah, gimana untuk kesan-pesannya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nggak mau ngasih kesan dan kesan atau apa. Nggak nyangka aja gitu loh, Kak, kok bisa saya yang jadi pemenang gitu. Sebelumnya terima kasih untuk semua panitia yang sudah mengadakan lomba ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk organisasi apa yang diadakan apa ini? Ya sudah, Kak, itu saja yang saya sampaikan. Semoga sukses terus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahrina yang sudah menyampaikan pesan-pesannya.
Untuk yang belum memenangkan lomba tartil, untuk yang belum menang lomba tartil itu bisa mengikuti lomba selanjutnya yang diadakan oleh KM Kampus.
Acara yang selanjutnya adalah memasuki acara inti, semantik seminar kemusliman teknik dengan tema kesetaraan gender untuk wanita Islami dalam generasi Z yang akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desdira Ramadhani selaku moderator pada hari ini. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membaca CV sederhana tentang pemateri. Pemateri kita hari ini bernama Syifa Nur Fadilah. Lahir di Bogor, tanggal 14 September 1995. Beliau lama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Awaliyah Al-Asiyah, Bogor. Setelah sebelumnya berada di Ponpes Darul Rahman, Jakarta, pimpinan Kiai Haji Syukron Makmun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had, beliau melanjutkan kuliah dengan mendapat undangan beasiswa dari STIE Tazkiyah Bogor berkat prestasinya sebagai juara 4 Daiyah Muda Pilihan ANTV. Belum selesai di Tazkiyah, beliau pun mendapatkan beasiswa di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Hingga kemudian meneruskan pendidikannya di FDI UIN Jakarta dan IIKI Jakarta sampai selesai. Sekarang beliau sedang dalam proses menyelesaikan gelar magisternya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman dari beliau ini cukup banyak. Salah satunya adalah pengisi acara Islam Itu Indah di Trans TV, pengisi acara Cahaya Hati di iNews TV, pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One, dan pengisi acara di berbagai kajian majelis taklim dan acara kemuslimahan baik di perkantoran, kampus maupun sekolah-sekolah. Beliau ini mempunyai moto hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustazah Syifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih moderator dari ini kampus ya? Kampus ya kalau nggak salah ya. Baik, saya cari informasinya sebentar. Ya. Kampus apa ini kalau boleh tahu? Universitas Trunojoyo Madura, Ustazah. Trunojoyo Madura. Universitas Trunojoyo Madura. Masya Allah, jauh ya berarti ya. Saya di Jakarta, teman-teman ini, Masya Allah. Baik, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, teman-teman sekalian dari Kemuslimahan Teknik Trunojoyo ya, Madura, yang hadir pada siang hari ini walaupun silaturahim kita ini hanya sebatas via online untuk saat ini, tapi insya Allah jika nanti ada rezeki dan kesempatan, mudah-mudahan kita bisa silaturahim langsung via offline ya, atau mudah-mudahan teman-teman semua, para akhwat fillah, para teman-teman, adik-adik yang salihah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini yang kita bahas itu menarik.
Di sini kemuslimahan ya. Jadi otomatis yang hadir pasti mayoritas perempuan, akhwat. Tapi tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga ada yang ikut. Baik, saya lihat dari tema yang di-request oleh panitia, kita akan bahas terkait kesetaraan gender. Oke, ini kalau bagi mahasiswi, bagi anak-anak universitas, kampus dan lain sebagainya, apalagi yang concern ya, yang memperdalam terkait bahasan ini, pasti ini menjadi satu pembahasan yang begitu menarik. Ya, alhamdulillah tadi disebutkan saya juga sedang menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan alhamdulillah udah lulus. Sebenarnya tahun lalu. Kurang lebih dari pembahasan tesis yang pernah saya bahas untuk diajukan waktu itu adalah saya bahas tentang kemandirian perempuan dalam akad nikah. Jadi di dalamnya juga kurang lebihnya banyak terkait gender, kemudian kesetaraan, keadilan dan lain sebagainya yang saya sisipkan dan saya bahas di dalamnya. Jadi menarik sekali teman-teman terkait dengan kesetaraan gender. Ya, gender ini kan kalau yang kita kenal ada dua, laki-laki dan perempuan. Selain laki-laki dan perempuan itu hanya buatan saja. Ya, nah setiap kita sering sekarang menggaungkan atau memproklamirkan mengatakan bahwa harus setara, gender harus setara. Perempuan punya posisi yang sama dengan laki-laki. Perempuan punya kesempatan, peluang, ya, sesuatu yang diraih dan itu sama peluangnya dengan laki-laki. Maka kita harus memahami kata setara terlebih dahulu. Setara itu maknanya bukan berarti seluruhnya harus sama, teman-teman. Jadi kalau yang kita pahami selama ini, kesetaraan gender, oke, berarti antara laki-laki dan perempuan itu harus sama dalam segala lineal, dalam segala hal, dalam segala pekerjaan, dalam segala hal apapun itu harus sama, tidak. Jadi kesetaraan ini maknanya adalah sama, tapi tidak sama secara menyeluruh. Ya, itu yang harus difahami terlebih dahulu. Maka kita lihat coba, teman-teman. Islam ini adalah agama yang luar biasa. Sebenarnya terkait dengan kesetaraan gender, itu sudah diviralkan oleh Islam jauh-jauh hari dulu. Semenjak Rasulullah SAW pertama kali berdakwah atau mengembangkan dakwahnya, hijrah dari kota ke Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasul selain al-ikhwa itu adalah persaudaraan, ya, mempersatukan antara kaum muhajirin dengan ansor. Hal kedua yang dilakukan oleh Rasul yaitu Islam atau Rasulullah SAW sangat-sangat perhatian dengan mengangkat derajat kaum perempuan. Itu yang harus kita pahami. Maka Islam dulu dikenal dengan agama pembebas. Maksud pembebas apa? Pembebas terhadap kaum perempuan yang kala itu di zaman jahiliyah benar-benar tertindas. Mari kita flashback teman-teman semua bagaimana kisah perempuan-perempuan di zaman jahiliyah. Ya, ada perempuan yang dulu oleh bangsa Arab atau kultur Arab jahiliyah itu kan dulu benar-benar misoginis ya. Mereka tuh benci banget sama anak perempuan. Jadi perempuan itu cuma pemuas nafsu seksual, cuma sebagai perempuan yang aja gitu. Tidak ada fungsinya sama sekali. Bahkan kalau lahir anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Coba deh lihat teman-teman flashback lagi kisahnya. Bagaimana Umar bin Khattab yang kala itu nangis. Beliau bermuhasabah diri, introspeksi diri, ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" "Aku berpikir menangis, aku nih kok bodoh sekali aku dulu," kata Umar. "Saat aku dulu masih dalam masa jahiliyah, betapa bodohnya aku ketika istriku melahirkan anak perempuan dikubur. Istriku melahirkan anak perempuan dibunuh. Bahkan hidup-hidup dikubur dan dibunuh. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh keseluruhan kaum jahiliyah kala itu, tapi sahabat Rasulullah SAW yang dapat gelar Asadullah, yaitu Umar bin Khattab pun pernah melakukan hal yang sama. Itu kisah perempuan di zaman jahiliyah, teman-teman ya. Kemudian pada zaman jahiliyah juga anak perempuan disebut pembawa aib. Jadi kalau orang zaman jahiliyah dulu punya anak perempuan, mereka dibilang aib. Aib buat keluarga. Mau dibunuh, mau diasingkan, pokoknya jangan jadi aib buat keluarga. Jadi bagi mereka, anak yang membanggakan itu cuma anak laki-laki saja. Gitu ya. Tetapi hadirnya Islam,
datangnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah serta ajaran Islam di dalamnya mulai memberikan perhatian yang serius terhadap kaum perempuan. Oke? Dari sini bisa kita pahami, ternyata laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah nggak lihat rupa kamu, nggak lihat gender kamu, nggak lihat siapa kamu, popularitas kamu, jabatan kamu, cantik atau tampannya kamu, Allah nggak lihat itu. Tapi yang Allah lihat apa? Ketakwaan dan amal kamu. Artinya, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, semua punya hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lirijali nasibu mimma iktasabu walinisa'i nasibu mimma iktasaban. Laki-laki kalau dia berusaha berubah menjadi salih, berusaha dengan apa yang dia lakukan, dia punya derajat yang baik di sisi Allah. Perempuan juga demikian juga halnya. Kalau dia berusaha keras untuk menjadi solihah, menjadi hamba terbaik, insya Allah dia pun punya derajat yang luar biasa di sisi Allah. Jadi nggak ada pembeda. Di sini Rasulullah hadir, masuk Islam, di era gempuran masyarakat jahiliyah, mulai sedikit demi sedikit Rasul rubah pemikiran, mindsetnya, kehidupan, kulturnya, budayanya Rasul rubah. Perempuan yang tadinya dikubur hidup-hidup, datang Rasulullah dengan ajaran Islam, mengatakan bahwa perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki, yaitu hak untuk hidup dan meneruskan hidup. Perempuan yang tadinya di zaman jahiliyah tidak bebas untuk memberikan aspirasi, berkomentar, kemudian bekerja ya di ranah publik, ikut kegiatan dan lain sebagainya, nggak punya hak. Tapi datangnya Rasulullah menegaskan kalau perempuan juga punya hak yang sama baik di ranah domestik maupun ranah publik. Perempuan boleh bekerja, perempuan boleh berdagang. Bahkan dulu di zaman Rasul sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi Khulafaur Rasyidin, itu menggantikan Rasul, ada satu perempuan yang ditugaskan oleh Khalifah Umar, beliau menjadi seorang manajer pasar, yang kala itu sangat cerdas, perempuan. Siapa namanya? Ashifa binti Abdullah. Jadi Ashifa binti Abdullah ini adalah seorang manajer pasar yang memanage bagaimana sih keuangan perekonomian pasar di Madinah kala itu perempuan. Tidak ada larangan sama sekali. Kemudian Rasul pernah bertemu dengan iparnya. Rasul punya istri namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah anak Abu Bakar. Abu Bakar punya putri juga yang lain. Siapa namanya? Asma bintu Abu Bakar. Suatu ketika Rasul bertemu dengan Asma yang kala itu sedang membawa air kalau tidak salah ya. Dalam sirah yang pernah saya baca, membawa air atau satu hal yang dia tuh kerjaannya bawa tentengan tersebut. Ketemu sama Rasul. Rasul nggak larang, tapi apa yang Rasul katakan, wahai Asma binti Abu Bakar, boleh nggak aku bantu engkau untuk meringankan pekerjaan yang sedang kau lakukan? Tidak ya Rasul, tidak usah. Aku sanggup melakukan hal ini, kata Asma. Maka Rasul di situ cuma berlalu saja, tidak melarang, tidak nyuruh pulang, tidak lantas mengatakan, oh kamu nggak boleh bekerja, kamu nggak boleh ngangkat air, kamu nggak boleh dagang, pulang, tempat kamu di rumah. Tidak. Bukan itu yang Rasul lakukan. Jadi perempuan punya hak yang sama untuk hidup dan meneruskan hidup. Perempuan punya hak juga untuk bekerja, selama tidak mengganggu eksistensinya sebagai seorang ibu dan istri, perempuan boleh bekerja. Oke ya, teman-teman. Jadi harus kita ubah pemikiran, mindset kita, jangan kita takut. Nih biasanya saya pengen ngobrol sama teman-teman begini. Ustazah, saya tuh kalau nikah buru-buru saya takut. Loh kenapa takut? Takut nggak dapat izin dari suami. Nanti kalau saya nikah, saya udah dapat gelar setinggi mungkin, udah meneruskan S2, S3, dapat gelar profesor, dokter. Tapi ternyata pas nikah kata suami, udah kamu fokus aja jadi ibu sama istri. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Saya takut begitu, Ustazah. Maka sekali lagi teman-teman, ini bukan jadi problem. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Satu, yang harus kita lakukan, kita harus lebih selektif dan pilih-pilih ketika menentukan siapa calon pasangan kita. Maka kalau teman-teman, adik-adik semua yang lagi kuliah pasti punya cita-cita yang luar biasa. Ada yang anak teknik, ada yang teknik itu arsitek ya? Betul ya? Iya kah? Bukan ya? Salah satunya, Ustazah.
salah satunya. Oke, selain itu bidangnya apa lagi? Teknik? Ada mesin, ada Hmm. industri, ada informatika juga. Masya Allah, berarti oke, informatika berarti lebih ke komputer ya, komputer IT dan lain sebagainya. Ada yang teknik industri, ada yang mesin. Wah, ini hebat banget kalau perempuan dia ngambil teknik mesin gitu ya. Karena jarang, biasanya lebih banyak laki-laki yang concern di dalamnya gitu. Oke, ada juga yang arsitek dan lain sebagainya. Kita sudah punya cita-cita, kita punya visi, misi ke depan. Oke, saya mau jadi ABCD, saya mau kuliah di sini, saya mau melanjutkan cita-cita saya seperti ini, tiba-tiba stuck, kita jatuh cinta, ketemu sama laki-laki. Oke, kata laki-laki itu, "Kamu nggak usah kerja, kau berhenti aja kuliah, nanti aku nafkahi kamu." Udah jadi ibu, jadi istri, ngurus rumah tangga. Ya, tapi dalam kenyataan sebenarnya tidak sesimpel itu, teman-teman. Maka sekali lagi saya sampaikan, agar teman-teman bisa merealisasikan cita-cita yang teman-teman miliki, bisa merealisasikan ilmu yang teman-teman dapati di kampus saat ini, maka selektiflah memilih pasangan. Cari mereka yang satu visi misi dan mereka memberikan izin terhadap karir yang sedang dijalankan. Oke. Oke, Ustazah, berarti saya cari jodohnya anak teknik juga. Karena satu visi misi ya. Satu kampus sama-sama ngerti, ya boleh silahkan. Yang penting dia memahami kamu, kamu memahami dia, dan kita sama-sama paham sehingga berjalan beriringan itu lebih mudah. Maka jangan takut untuk menikah. Menikah itu bukan membatasi gerak seorang perempuan, tapi lebih adanya responsibility. Kita tahu tanggung jawab kita itu udah berubah. Kalau sekarang teman-teman sudah ada yang menikah atau belum? Atau masih jomblo semuanya? Belum, Sudah ya? sudah. Oh belum, Masya Allah. Ini berarti masih anak-anak semester awal-awal ya, mungkin ya. Oke, kita masih single, masih jauh dari kata menikah ya. Maka saat ini yang harus kita lakukan dan kita prioritaskan bagaimana mengupgrade diri sebaik mungkin jadi perempuan yang benar-benar jadi inspirasi dengan apa yang kita bisa. Oke, masalah nanti menikah itu memang tanggung jawabnya berbeda. Kenapa? Kita tanggung jawab jadi istri, tanggung jawab jadi ibu, tanggung jawab mengurus rumah tangga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar tanggung jawab. Tapi sekali lagi saya sampaikan, cari orang yang satu visi misi dengan kita. Jangan sampai kitanya pengen setara secara gender, tapi kita dapat pasangan yang dia patriarki gitu. Ya, benar-benar misoginis, benci sama perempuan, perempuan nggak boleh ngapa-ngapain, perempuan nggak punya hak. Wah, itu harus selektif juga dalam memilih pasangan gitu. Oke, di zaman Rasul perempuan boleh melakukan aktivitas di ranah publik. Tetapi dengan catatan tidak menimbulkan syahwat, tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, dan menutup aurat dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Itu syarat ketika perempuan boleh beraktivitas di ranah publik. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rasul? Revolusi seperti apa sih yang dilakukan oleh Rasul kala itu sehingga perempuan setara dengan laki-laki? Selain perempuan boleh bekerja, memberikan pendapat, beraktivitas di luar rumah, perempuan boleh hidup sesukanya, artinya punya hak hidup. Di sini juga Rasul menekankan bahwa perempuan punya hak waris. Kita tahu teman-teman di zaman jahiliyah perempuan itu selain nggak boleh hidup, mereka juga nggak dapat hak waris sedikit pun. Datangnya Islam, Rasul menegaskan bahwa perempuan juga punya hak yang sama, mereka dapat warisan dari orang tuanya sebagaimana laki-laki, walau ya warisannya tidak sebesar kaum laki-laki. Kalau laki-laki warisannya itu 2/3, kalau perempuan cuma setengah, 1/2. Tapi di sini sudah ada perhatian yang luar biasa dari Islam terhadap kaum perempuan. Ya. Kemudian apa lagi? Warisan, bekerja, memberikan pendapat, belajar, apapun itu sudah diberikan ruangnya oleh Islam kepada perempuan. Ya, maka sekarang gini teman-teman, kita banyak terlalu nuntut kesetaraan. Kalau kita ngomongin kesetaraan gender, ini nggak lepas dari pembahasan feminisme. Betul ya teman-teman ya? Suka dengar tentang ini ya? Banyak gerakan kaum feminisme yang mengatakan bahwa perempuan itu harus sederajat dengan laki-laki, perempuan harus sama, perempuan nggak boleh dikekang, perempuan bebas menentukan hidupnya, perempuan punya kebebasan sebebas-bebasnya. Itu salah.
Islam adalah agama yang memberi kebebasan kepada perempuan, tapi tidak kebablasan. Banyak perempuan sekarang yang menggaungkan kesetaraan gender, menggaungkan feminisme, tapi mereka akhirnya mengeluarkan statement bahwa kita yang sekarang sedang berkampanye terkait feminisme, terkait kesetaraan gender, kita punya prinsip anti laki-laki. Oke, kalau bagi laki-laki ada patriarki. Patriarki itu mereka sangat tidak mau setara dengan perempuan, itu patriarki. Di sisi perempuan ada feminisme. Feminisme adalah selalu pengen setara dengan laki-laki. Begini teman-teman, kembali lagi dalam makna setara. Setara itu tidak harus sama secara keseluruhan. Setara di sisi Allah. Setara untuk hidup dan meneruskan hidup. Setara dalam mendapatkan haknya, baik hak di dunia maupun di akhirat. Setara dalam mendapatkan kebaikan, itu setara. Tapi jangan kita kebablasan pengen setara dalam semua hal. Contoh, ada pada diri perempuan, ya, yang kita lihat sebenarnya teman-teman, fungsi yang diemban oleh perempuan dan itu mustahil dilakukan atau ada pada laki-laki. Contohnya apa? Hamil, menyusui, melahirkan, haid. 4 hal ini. Ini fitrah atau fungsi yang diemban oleh perempuan saja. Laki-laki nggak bisa. Pernah nggak ngelihat berita kalau laki-laki ngelahirin? Enggak ya? Atau laki-laki hamil. Ada ustazah saya ngeliat tuh artis public figure, katanya dia lagi hamil. Habis ganti, oh itu isinya bukan bayi mungkin. Ya bisa jadi sebelah apa batagor atau apa semua di dalam perutnya terisi semua. Tidak ada, mustahil. Karena perempuan punya rahim, laki-laki tidak ada rahim. Haid itu cuma perempuan yang merasakan, laki-laki enggak. Melahirkan perempuan. Ngidam, hamil, menyusui cuma perempuan, laki-laki enggak bisa. Dan di satu sisi, kalau perempuan punya peran yang hanya bisa diemban oleh mereka saja, kemudian oleh kaum laki-laki nggak bisa, maka di sisi lainnya bagi laki-laki juga ada beberapa hal yang itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, bukan mustahil ya bagi perempuan. Bisa saja, tapi memang berat dilakukan oleh perempuan. Dan ini lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Misalkan apa? Kerja jadi tukang bangunan, ya, kerja di apa ya, di lingkungan yang ekstrim, atau lingkungan yang penuh dengan resiko, yang sebenarnya kalau perempuan itu nggak cocok melakukan hal tersebut. Laki-laki bisa jadi supir, perempuan juga bisa jadi supir, ustazah. Laki-laki bisa jadi arsitek, perempuan juga bisa. Laki-laki bisa bikin mobil, mesin, teknik, perempuan juga bisa. Oke, nggak apa-apa. It's okay untuk setara dalam hal itu, nggak apa-apa. Tapi yang harus kita pahami juga ada beberapa hal yang perempuan tuh nggak bisa ngejalanin. Coba deh teman-teman, ini sayangnya belum nikah ya, tapi kalau sudah nikah ini bisa jadi gambaran juga. Perempuan itu sering dikatakan makhluk yang lemah. Betul nggak? Sepakat atau tidak? Perempuan itu makhluk yang lemah. Sepakat ya? Lemah di sini bukan lemah fisiknya, tapi kepada lemah logika dan hatinya. Karena perempuan adalah makhluk yang cepat baper, bawa perasaan, cepat sedih, cepat bad mood. Misal, ada orang nangis teman kita, atau kita nonton film yang itu sedih, entah romance, entah film yang emang sad ending ya, atau film-film yang, wah, saya tuh kalau nonton tuh kayaknya tuh speechless banget, bawa nangis gitu. Jadi kalau dia nangis, filmnya kita juga ikut nangis. Ada teman kita punya masalah, curhat, dia nangis, kita ikut nangis. Udah kamu jangan nangis tuh. Saya tuh juga jadi sedih loh gitu. Tuh, itu lemahnya perempuan secara logika dan hati. Makanya kenapa perempuan nih gini, oke, terkait kesetaraan, banyak sekarang yang menggaungkan bahwa perempuan juga boleh jadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Di Indonesia, pemimpin perempuan cuma sekali, Ibu Megawati Soekarno Putri ya, itu jadi presiden Indonesia. Apakah maslahat? Di satu sisi ada kemaslahatan, tapi di sisi lain lebih banyak kemudorotannya juga. Perempuan tidak pernah dilarang jadi pemimpin baik di ranah politik, publik, pekerjaan ataupun yang lain, dengan catatan kalau nyampe rumah tetap pemimpinnya adalah suami. Ini banyak yang pengen jadi pemimpin. Nah gini, pernah dengar satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sangat-sangat menyarankan bahwa kepemimpinan itu jangan diserahkan kepada kaum perempuan. Selama masih ada laki-laki yang kompeten,
ya, yang punya kemampuan luar biasa, serahkan pada laki-laki dibanding perempuan. Kenapa? Karena perempuan lemah secara logika dan hati. Dia jadi hakim, dia jadi pemimpin. Ketika dia jadi pemimpin, dia lagi haid, bad mood. Perempuan kalau lagi haid, semua salah di mata dia. Dia kepentok tembok, yang diomelin temboknya, bukan dirinya. Di tembok kok ada di sini sih? Nah, itu lagi bad mood-nya orang yang sedang haid. Maka, teman-teman, ketika perempuan jadi seorang pemimpin, dia akan memutuskan perkara sesuai dengan mood yang sedang dia rasakan. Maka minta kesetaraan boleh, tapi perlu dipikir-pikir lagi kalau ada yang lebih kompeten atau laki-laki yang lebih berhak memimpin, kasih job itu kepada mereka yang lebih berhak. Karena kelemahan perempuan dua, akal dan hati. Oke? Termasuk bekerja dalam hal apapun. Dia dikasih pekerjaan yang berat. Perempuan itu ngerasa, aduh capek banget ya. Tapi beda dengan laki-laki. Contoh nih, kalau udah nikah. Banyak perempuan kalau sudah nikah, walaupun teman-teman belum ngerasain ya, tapi saya yakin nanti kalau udah nikah pasti paham. Ketika nggak ada suaminya nih, nggak ada suaminya di rumahnya, dia masang gas bisa, ngangkat galon aqua dia bisa, ya, ngebenerin genteng yang bolong dia bisa, nambel yang bocor-bocor di rumahnya dia bisa, naik kemanapun yang tinggi dia bisa, itu kalau nggak ada suami. Tapi seketika kalau suaminya pulang, berubah. Yang tadinya dia strong woman, akhirnya berubah jadi manusia yang lemah. Ya, tolong dong, buka aqua aja kadang-kadang nggak bisa, botol aqua. Tahu aqua yang segini? Itu kalau ada si doi yang memang, ya pasangan kita yang kita sayangin dan itu pasangan halal kita. Yang harusnya biasanya bisa buka tutup botol aqua, itu kok keras banget sih? Kok nggak bisa sih? Bisa nggak yang bukainnya? Bisa nggak Pak bukain? Itu perempuan tiba-tiba jadi melemah ketika ada orang yang dia cintai. Maka kelemahannya di situ, hati, logika. Ya teman-teman sekalian. Baik, oke. Memang walaupun kesetaraan gender menjadi wacana awal yang dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap saja teman-teman, istilah feminisme dan juga gender ini sebenarnya berasalnya bukan dari Islam. Jadi kalau teman-teman dengar istilah feminis, gender, patriarki dan lain sebagainya, itu semua berasal dari pemikiran Barat. Ya, kita keluar dari Indonesia, datang ke negara-negara Eropa, Amerika, Eropa dan lain sebagainya itu tadi ya, itu kita temukan banyak komunitas-komunitas yang mereka menyuarakan kesetaraan gender, feminisme, tapi kebablasan. Dan mereka menganggap bahwa Islam tidak memberikan ruang gerak bagi perempuan. Yang mereka salahkan ujung-ujungnya adalah agama. Yang mereka salahkan ujung-ujungnya adalah ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis yang semuanya tidak memberikan pembelaan terhadap perempuan. Padahal Rasul telah mengangkat derajat perempuan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, dulu perempuan menjadi second option. Manusia kelas 2, nggak dianggap apapun, tidak dibolehkan untuk hidup, tidak punya hak yang sama, tapi datangnya Rasulullah, perempuan punya kesetaraan yang luar biasa sama dengan laki-laki. Maka teman-teman, kesetaraan gender itu boleh diaplikasikan ya, dengan catatan, tadi sekali lagi, harus dihilangkan prinsip untuk membenci laki-laki dan prinsip anti lelaki. Kemudian prinsip bahwa saya tidak butuh laki-laki. Halo teman-teman, halo. Ini gara-gara kesetaraan gender banyak yang ngomong, saya nggak mau nikah, saya nggak butuh laki-laki, saya bisa mandiri. Itu gara-gara awalnya pemikiran kesetaraan gender, feminis. Maka sekali lagi setara boleh, tapi menganggap anti terhadap pasangan laki-laki tidak mau nikah, itu yang dilarang oleh agama. Berapa banyak perempuan yang berkarir, dia punya visi yang jelas, misi yang luar biasa, karirnya cemerlang, bagus, pendapatannya luar biasa, dia sudah enak dengan karir ataupun identitas yang sedang dia jalankan, akhirnya dia berpikir begini, saya nggak mau nikah, biar orang nanya, kapan nikah, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya merasa mandiri walaupun saya nggak punya suami. Saya nggak punya laki-laki, saya mandiri. Toh nggak punya suami aja saya bisa menafkahkan diri sendiri. Toh nggak punya suami aja saya punya pendapatan, saya bisa melakukan hal apapun, saya nggak butuh laki-laki. Ini kesetaraan yang sesat. Atau kesetaraan yang disalahartikan oleh banyaknya kaum perempuan. Maka sekali lagi, banyak dari penggerak feminis itu yang berkata begini teman-teman, Islam adalah agama yang sangat-sangat membatasi hak asasi manusia HAM.
Sekarang kalau ada anak-anak milenial, anak-anak muda, ketika dilarang dalam satu perkara, mereka selalu menggumamkan HAM. HAM, HAM, HAM. Hak asasi manusia. Sekarang di TikTok, di Instagram, di media sosial, manapun, orang sudah tidak malu ketika dia melakukan hal yang melenceng dari norma agama. Misal, sekarang lagi rame terkait LGBT. Ini masuk kesetaraan gender juga. Ada perempuan yang pengen setara dengan laki-laki dan dia menganggap dia nggak mau nikah, dia nggak mau jadi makmum dalam rumah tangga, dia pengen jadi imam, dan dia berhak mencintai siapapun termasuk yang sesama gender. Artinya dia boleh menikah dengan sesama kaum perempuan. LGBT lagi dikampanyekan di mana-mana. Perfilman, film Indonesia, film Korea, Asia, Hollywood, dan lain sebagainya, itu pasti ada disisipkan nilai-nilai LGBT. Saya yakin teman-teman yang di kampus Trunojoyo Madura ini semua juga pasti penggemarnya Korea, ya, penggemarnya BTS, Blackpink, dan lain sebagainya. Tapi yang harus difahami teman-teman, selektiflah dalam memilih tontonan, idol, dan lagu apa yang ingin kita dengarkan. Karena sekarang, kaum LGBT itu penyisipannya luar biasa. Di setiap film, lagu, acara reality show, dan lain sebagainya, itu mereka sisipkan. Untuk apa? Untuk memberi pemahaman bahwa kesetaraan gender, feminisme, LGBT, HAM ya, hak asasi manusia yang berlebihan, itu boleh-boleh saja menurut mereka. Jadi ingin mencuci otak khususnya orang-orang Asia. Dan kita punya agama Islam, jangan sampai kita lebih ngikutin mereka daripada agama kita. Itu banyak di TikTok yang mereka sesama gender ya, laki-laki dengan laki-laki berhubungan intim, menikah, akhirnya di-up ke TikTok. Perempuan dengan perempuan, hubungan, membentuk satu hubungan, di-up ke TikTok, di-up ke Instagram, di-up ke media sosial, sudah tidak ada rasa malu lagi. Dan ketika ditanya, kok kamu kayak gitu sih? Mereka selalu mengatakan, ini hak asasi manusia. Kalian nggak boleh melarang. Dan salah persepsi mereka, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung hak asasi manusia. Islam punya 5 konsep, Dururiyatul Khams. Ada 5 yang harus dijaga. Ini ajaran Islam. Kalau kita belajar fikih, ya ada 5 yang harus dijaga. Hifzun nafas, hifzun nasl, hifzul mal, hifzul din, hifzun nasl. 4 atau 5 ya, saya lupa ya. 1, hifzun nafas. Menjaga diri. Ini hak asasi manusia yang sudah dicanangkan oleh Islam. Bagaimana untuk keberlangsungan hidup, menjaga diri, membela diri dari mara bahaya, ya, membela diri untuk tetap hidup dan lain sebagainya, hifzun nafas. Ada yang kedua, hifzul mal, menjaga harta benda. Hak asasi manusia, setiap manusia punya hak untuk menjaga hartanya masing-masing. Ya, dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat. Yang ketiga, hifzuddin, menjaga agama. Itu juga hak yang dicanangkan oleh Islam. Ada hifzun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana agar keturunan tetap terjaga? Islam memberikan arahan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal itu bisa disatukan dalam hubungan yang halal, yaitu dalam bentuk pernikahan. Ini salah satu usaha untuk menjaga keturunan. Kalau pengen keturunannya baik, kalau pengen keturunannya soleh dan solihah, kalau pengen keturunannya cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka harus diawali dengan hubungan yang baik. Laki-laki dengan perempuan melangsungkan akad nikah tanpa diawali zina terlebih dahulu. Itu hifzun nasl. Menjaga keturunan. Jangan sampai gara-gara perbuatan ibu bapaknya yang mereka tuh free sex, seks bebas, akhirnya MBA, married by accident ya, hamil di luar nikah, kemudian lagi menyalahi aturan agama, melakukan hubungan intim suami istri padahal belum halal, yang akhirnya itu berdampak pada keburukan keturunannya nanti. Jadi hati-hati teman-teman, dosa yang kita lakukan, atau dosa zina, saya pernah dengar begini, ini dari guru saya dulu, dosa zina yang pernah dilakukan, itu bisa jadi dilakukan kembali oleh anak-anak kita. Jika orang tuanya tidak bertobat dengan sebaik mungkin. Maka, jadilah orang tua yang mampu menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga dirinya, jiwanya, dan lain sebagainya. Dan kita serahkan hanya untuk yang halal saja buat kita. Ya. Jadi kesetaraan yang harus digumamkan, itu sebenarnya kayak gini. Perempuan juga punya hak untuk tidak menjadi pemuas nafsu seksual laki-laki saja.
Perempuan punya hak untuk menjaga dirinya, perempuan punya hak yang setara dengan laki-laki untuk memilih jodoh yang baik, perempuan punya hak untuk menjaga kehormatannya, perempuan punya hak bertindak atas dirinya agar tidak dilecehkan semena-mena untuk laki-laki. Itu yang disebut dengan kesetaraan gender. Jangan sampai Islam sudah mengangkat derajat perempuan setinggi mungkin, dikasih warisan, diperbolehkan melakukan aktivitas, diberi kedudukan yang sama dengan laki-laki, diberi hak hidup, tapi malah kita yang menurunkan harga diri kita lagi. Sudah dimuliakan oleh Islam, dijatuhkan lagi dengan zina, dengan membuka aurat, dengan menyalahi aturan agama. Ini artinya sudah disetarakan, tapi kita turunkan lagi nilai kita. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kesetaraan gender yang harus kita pahami ketika kita mampu menjalankan hal-hal baik di dunia maupun untuk akhirat nanti, dan itu setara dengan laki-laki, punya hak yang sama, terutama hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hak dalam melakukan hal apapun yang sekiranya tidak menyalahi fitrah dan aturan agama. Maka perempuan boleh melakukan apapun dengan catatan dia tahu fitrahnya. Oh, ini nggak baik buat perempuan kalau ngangkat berat, ini bisa berbahaya, bisa fatal buat rahimnya. Oh, ini nggak baik buat perempuan kalau dilakukan, bisa terganggu emosi dan lain sebagainya. Kita tahu fitrahnya. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan memahami kesetaraan gender di zaman milenial seperti sekarang ini. Oke? Karena yang hadir anak-anak milenial, maka bijaklah kita dalam memilih siapa idol kita, siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita jadikan panutan dan lain sebagainya, dan bijaksanalah dalam melihat konten-konten ataupun film-film yang ada saat ini. Jangan sampai kita terus menggaungkan kesetaraan, akhirnya malah anti dengan lelaki, punya prinsip tidak mau menikah, punya prinsip kalau kita bisa apa-apa sendiri, ada perasaan sombong dan ujub yang tertancap dalam hati. Karena banyak orang yang menggaungkan kesetaraan dan feminis, akhirnya mereka merasa bahwa perempuan itu lebih baik dari laki-laki dan laki-laki tidak punya nilai sedikit pun dibanding perempuan. Ini yang salah. Ya. Pemikiran barat, kaum western, biar saja itu pemikiran mereka. Tapi kita yang membedakan adalah kita punya pemikiran agama, tuntunan dan ajaran yang mengajak kita untuk sadar betul bagaimana fitrah kita, bagaimana kinerja kita, bagaimana tugas kita, dan bagaimana hak kita serta kewajiban yang harus kita lakukan selama hidup di dunia. Perempuan punya hak, dia juga punya kewajiban. Laki-laki punya hak, dia juga punya kewajiban. Dan hak kewajiban ini harus sama-sama bersinergi dan saling melengkapi satu sama lain. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada sesi tanya-jawab. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Ustazah atas materinya. Kami buka 3 penanya paling awal. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Baik, ada yang bertanya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis kolom komentar atau bisa on mic. Mungkin sambil teman-teman nunggu, saya ada pertanyaan Ustazah. Gimana cara menyikapi teman yang sudah masuk ke dalam feminisme? Karena saya punya teman
yang sudah sangat melenceng dan beberapa kali saya coba tegur, tetapi tetap saja gitu. Oke. Mungkin itu saja Kak Sila. Ya, baik. Feminis ini berasal dari pemikiran Barat, kaum liberal, ya. Liberal itu seperti apa sih? Kaum liberal itu adalah mereka yang begitu ringan dengan ajaran agama. Artinya orang-orang liberal ini mereka orang yang tidak mau mencampur adukan antara ajaran agama dengan hal-hal di luar agama. Gak ada hubungannya gitu ya. Beda dengan kaum kapitalis. Kapitalis ini mereka yang begitu menjadikan perempuan sebagai alat. Contoh misalkan begini. Coba deh teman-teman renungin. Saya belum masuk ke pertanyaan tadi ya, Mbak Dais ya. Sekarang yang jadi komoditas atau hal apapun yang menjual iklan di seluruh dunia, baik itu Indonesia, Korea, Eropa, dan lain sebagainya, itu pasti yang dipakai artisnya adalah perempuan. Betul nggak? Iklan sampo, sabun perempuan, skincare perempuan, baju perempuan, minyak wangi perempuan, bahkan alat-alat lainnya seperti tas, branded, make up, kemudian lagi jam tangan, perhiasan itu juga perempuan. Sampai iklan apapun, mau itu bangunan atau apa, atau kampus, pasti perempuan yang ditonjol. Kenapa? Karena perempuan ini menarik. Bisa jadi komoditas yang paling banyak menggait orang untuk lebih tertarik dengan yang diiklankan. Dan itu berasal dari kaum liberal. Yang akhirnya tumbuhlah pemikiran feminis tersebut. Di mana mereka mengatakan bahwa perempuan harus setara dalam segala hal, tidak terkecuali. Nggak boleh yang namanya ada pembeda sedikit pun dengan laki-laki. Ini feminis yang sangat ekstrim sekali. Karena feminis juga, kalau yang pernah saya baca di beberapa literatur, itu ada beberapa tingkatan ya. Ada feminis yang dia tuh sekedar menggerakkan saja kesetaraan, tapi dia masih menerima ajaran dari agama. Ada feminis yang ekstrim tuh benar-benar dia tidak menerima ajaran dan saran dari orang-orang di luar komunitas mereka yang mereka gaungkan tetap kesetaraan. Nggak ada pembeda dan lain sebagainya. Itu yang ekstrim. Kalau kita mendapati punya teman yang mereka sudah masuk dalam komunitas atau pemikiran yang bisa disebut feminisme ya, dan itu sudah ekstrim, bagaimana cara menasehatinya? Baik, cara menasehatinya adalah memang tidak bisa segampang itu. Kayak, kok kamu gitu sih pemikiran dan lain sebagainya, tidak. Satu hal yang harus kita lakukan ketika kita berusaha mendebat atau berbicara dengan orang-orang yang sudah punya pemikiran liberal, feminis, dan lain sebagainya. Mereka itu kan mainnya logika. Orang-orang liberal, feminis ini mainnya logika. Dan mereka tuh cerdas-cerdas, pintar-pintar. Maka membalasnya juga harus dengan statement dan pemikiran yang luar biasa. Jadi sebelum mendebat dia tuh cari dulu referensinya, cari dulu literaturnya, pelajari sebaik mungkin, baru ngobrol secara pelan-pelan. Ya, ngobrol dengan santai, mereka itu nggak bisa diojokin gitu, nggak bisa. Atau kemudian cara merubah mindset atau pemikiran mereka yang sudah sangat ekstrim itu bisa kita ajak ke komunitas yang menyadarkan pemikiran tersebut. Misal kita ajak ke kajian, kita ajak ke liko, kita ajak ke taklim-taklim yang bisa memberikan pemahaman bahwa konsep feminisme yang terlalu ekstrim ini salah loh. Seperti itu. Kalau dirasa kita nggak bisa jadi wasilah untuk menyadarkannya. Kita butuh orang ketiga, entah itu guru, sahabat, guru ngaji, dosen, ataupun yang lain, itu bisa kita lakukan. Atau kalau zaman sekarang media sosial, kita bisa share atau kita kasih info-info penting yang sekiranya itu referensi, kalau pemahaman dia itu jangan begitulah gitu. Oke kan teman-teman? Sekarang saya yakin loh teman-teman kalau ngasih tahu temen itu nyindirnya pakai postingan pasti. Kalau nggak pakai caption, video, postingan, atau ya hal-hal yang bisa di-share ke WA-nya, tiba-tiba kita share ke Instagram-nya, itu boleh juga. Mungkin awalnya dia merasa, ih ilfil banget sih, apa nih orang kok ngirim-ngirim video lah, tulisan lah, referensi apa yang, apa sih gitu. Tapi insya Allah dengan semakin kita terus gojlok dengan sharing-sharing tersebut, ya, tulisan-tulisan bagus yang bisa merubah pemikiran, ya lama-kelamaan mudah-mudahan sambil kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, buka hati teman saya, luruskan lagi pemikirannya, insya Allah itu pun akan berjalan dengan baik. Gitu ya teman-teman.
Ya, semua orang punya pemikiran, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala pikirannya berbeda-beda. Ini semua anak Trunojoyo. Satu kampus, satu fakultas, semua pemikirannya sama atau tidak? Tidak. Terkait gender saja pasti semua berbeda-beda pemikirannya. Tapi sekali lagi, dari perbedaan itulah yang menjadi rahmah, dan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Seperti itu ya, Mbak ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Alivia Syafira. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya jika orang tua meninggal dan suami tidak mengizinkan kita keluar, bagaimana Ustazah? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita pernah dengar kisah yang ini masyhur ya. Kisahnya tentang seorang perempuan yang tidak keluar rumah walaupun ibunya meninggal karena suaminya belum pulang ke rumah. Nah, lantas ada yang mengatakan para ulama kisah ini dhaif, artinya lemah. Lemah secara keasliannya atau kebenarannya. Maka suami yang baik adalah suami yang tidak pernah memutus tali silaturahim istri kepada orang tuanya. Apalagi suami yang tidak pernah melarang istrinya untuk berbuat bakti dan menjenguk orang tuanya datang. Orang tuanya sakit datang, orang tuanya meninggal dia ngelayat. Itu suami yang baik. Jadi bagaimana kalau kita melanggar? Kita nggak diizinin suami untuk melayat ibu kita, tapi kita paksain. Bagaimana? Maka di sini, andai kata dia memaksa dan dia benar, ternyata suaminya yang zalim, dia tidak berdosa. Tapi ketika dia dilarang oleh suaminya sebab ada alasan-alasan yang memang itu masuk akal dan demi kebaikan dirinya, contoh ya, suami istri tinggalnya ngerantau, orang tuanya juga di rantau sana jauh, ya, orang tuanya di Madura, anaknya di Jakarta. Dikabarkan, ibu meninggal nih katanya. Pulang ya Kak ya. Bilang sama suami, Mas, ini ibu meninggal Mas, wafat gini. Suaminya sebenarnya mengizinkan saja untuk balik ke Madura gitu ya. Melayat ibunya, tapi ternyata mereka nggak punya rizki. Untuk makan saja susah. Apalagi untuk beli tiket pesawat, untuk beli tiket transportasi, baik kereta, jalan darat, dan lain sebagainya, itu nggak ada. Maka di sini taat kepada suami yang memang itu sebenarnya bukan karena melarang ya, tapi demi keadaan itu lebih baik. Atau anaknya di luar negeri, orang tuanya di Indonesia dan mereka nggak bisa pulang. Kata suaminya, ya udah kita nggak usah pulang, kita sholat gaib saja dari sini, gitu ya. Atau kita doakan saja, nanti kita bantu dan lain sebagainya. Karena pun kita nggak ada biaya pulang, itu nggak masalah. Tapi kalau dia rumahnya dekat, masih satu kampung, masih satu daerah, dan tidak ada alasan konkret untuk tidak datang ke pemakaman ibunya, maka di sini dia boleh melanggar apa kata suaminya. Karena suaminya masuk dalam kategori zalim. Seperti itu. Kurang lebih ya, teman-teman ya. Baik, ada lagi? Ada untuk pertanyaan terakhir, Ustazah. Ya. Dari Dita. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya. Keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana cara para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan tersebut? Oke. Baik. Baik, teman-teman. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, oke, saya jawab salamnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran patriarki. Kenapa muncul pemikiran feminis? Karena adanya pemikiran patriarki. Menganggap kalau perempuan itu dia punya tingkatan atau posisi yang jauh di bawah laki-laki, nggak boleh ngapa-ngapain. Tahu nggak sih patriarki, kemudian lagi menjadikan perempuan second option itu banyak berasal awalnya dari keluarga. Dari keluarga meluas ke satu RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga masyarakat luas. Oh, kalau kita lihat tradisi di kampung, perempuan itu nggak boleh ngapa-ngapain, Ustazah. Kalau di kampung saya tuh perempuan tuh cuma 3, tempatnya itu dapur, sumur, kasur dah. Kalau dia udah nikah tuh dapur, sumur, kasur. Nggak boleh kemana-mana, Ustazah. Oke, itu pemikiran yang masih kolot. Atau di satu sisi memang mungkin orang-orang kampung tersebut belum banyak yang belajar,
tidak berpendidikan, atau tidak banyak bacaannya, referensi, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang masih berpikiran demikian. Salah satunya dari keluarga besar. Nah, kalau kita dari kampung, kemudian kita berpendidikan, sedikit demi sedikit kita mulai ubah mindset orang-orang di kampung kita. Maka kita disuruh belajar itu bukan cuma mencerdaskan diri kita, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa mencerdaskan lingkungan masyarakat sekitar, merubah tradisi, merubah pemikiran yang sebenarnya pemikiran itu dulunya zolim terhadap satu gender, dan akhirnya mereka bisa berubah pemikiran tersebut. Contoh, dalam satu keluarga, ini kampung ya, kalau di kota saya rasa udah mulai ada perubahan gitu. Ada satu keluarga yang mereka punya tradisi atau kultur kebiasaannya itu, kalau dalam urusan pekerjaan rumah tangga, yang boleh beres-beres dan melakukan pekerjaan rumah tangga itu cuma perempuan. Anak laki-laki nggak boleh ngapa-ngapain. Betul nggak? Banyak nggak masih pemikiran kampung yang begitu? Perempuan itu kerjaannya yo dia masak. Kalau dia belum nikah yo dia harus pintar masak, dia harus bantu ibu, dia harus ngepel, nyapu, bangunnya tuh nggak boleh kesiangan. Beda sama anak laki-laki. Ini cara memfasilitasi dan mendidik anak saja udah berbeda. Anak laki-laki bangun kesiangan nggak apa-apa. Dia nggak nyuci piring, dia nggak nyuci pakaiannya sendiri nggak apa-apa. Dia nggak ngepel nyapu nggak apa-apa. Dia nggak bisa masak nggak apa-apa. Akhirnya ketika laki-laki tersebut sudah besar, dia sudah menikah, dia menjadi pribadi atau suami yang tidak punya kepekaan sedikit pun untuk membantu urusan rumah tangga istri. Tapi ada satu keluarga yang dia menanamkan nilai-nilai kesetaraan. Contoh, laki-laki dan perempuan, ketika saya punya anak yang beda gender, baik laki-laki atau perempuan, keduanya punya kewajiban yang sama. Perempuan beres-beres rumah, laki-laki juga harus diajarin beres rumah. Perempuan bisa masak, laki-laki juga harus bisa masak. Laki-laki bisa membenarkan pekerjaan-pekerjaan yang berat, perempuan juga harus dididik seperti itu. Untuk jadi pribadi yang tangguh. Itu kembali lagi ke sistem pendidikan yang direalisasikan oleh kedua orang tuanya. Berawal dari keluarga, kemudian berkembang jadi satu RT, keluarga besar, masyarakat luas, itulah timbul patriarki. Maka ketika kita merasa saya tinggal di kampung, Ustazah, saya punya tradisi demikian, nggak bisa perempuan setara dan lain sebagainya. Yang tadi Ustazah bilang ya dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, udah gitu aja kerjaan saya Ustazah, gimana dong? Oke, kita bisa cari orang yang satu visi misi nanti kalau menikah dengan kita. Kamu nggak usah kuliah jauh-jauh, nggak usah terus S2, atau kamu juga nikah, kata orang tuanya. Kasih pemahaman yang baik, itu pentingnya kita kuliah. Belajar, baca buku, baru nanti kita bisa diskusi dialog sama ayah kita, sama ibu kita untuk membenarkan, sebenarnya bukan membenarkan ya, orang tua kita juga pasti pendidikannya bagus kepada kita. Lebih tepatnya adalah memberikan saran bahwa begini loh ya harusnya, begini loh Bu harusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa direalisasikan dengan pemikiran, kecerdasan, kita bangkit, bergerak, bagaimana kita bisa merubah situasi yang ada di kampung kita untuk tidak larut dalam hal yang memang kulturnya demikian gitu. Ya teman-teman ya, kurang seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustazah. Karena pertanyaannya sudah cukup 3, jadi kami tutup sesi tanya jawabnya. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan atas kajian hari ini. Setara tidak selamanya berarti sama. Setara memiliki makna sama tapi tidak menyeluruh. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di mata Allah. Islam memberikan kesamaan hak dalam berbagai hal seperti warisan, bekerja, dan berpendapat. Di dalam Islam, perempuan memiliki fitrah, yaitu hamil, melahirkan, menyusui, dan haid. Perempuan merupakan makhluk yang lemah, tetapi tidak lemah dari fisik. Perempuan makhluk yang lemah dalam hati dan logika. Kesetaraan gender boleh diterapkan, tetapi tidak boleh membenci laki-laki. Di dalam Islam juga ada 4 hal yang harus dijaga, yaitu menjaga diri, menjaga harta benda, dan menjaga agama. Menjaga agama dan menjaga keturunan. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya bacakan pada sore hari ini.
Untuk Ustazah kami mengucapkan terima kasih banyak atas materinya, atas ilmu baru yang kami miliki. Sekian dari saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Penyampaian materi yang luar biasa. Terima kasih kepada Saudari Dira yang sudah memandu acara inti pada hari ini dengan baik. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, memasuki seksi dokumentasi, kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Dimohon peserta yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir dengan sangat antusias. Semoga banyak ilmu yang didapat pada seminar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya izin ya, Rif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.